Terdengar belum suaranya ya? Mbak? Suaranya tidak terdengar ya? Iya, Bu. Ini padahal udah full suaranya. Iya, katanya kemarin ada pengaturannya apa gitu katanya kalau kita YouTube itu katanya. Nggak tahu, saya kemarin anak kelas berapa, anak semester 3 juga sih. Katanya ada pengaturannya biar kedengeran suaranya. Ada yang tahu nggak ya gimana? Soalnya kan kemarin juga saya sempat gitu sih. Apa namanya pas waktu muter YouTube itu ketika di Zoom itu tidak terdengar suaranya gitu loh. Ada yang tahu nggak yang lain kalau biar kedengeran suaranya? Coba ya kalau dari saya ya, sebentar. Sebentar ya. Semoga bisa. Kalau nggak bisa nanti bantu teman-temannya yang bisa ya kira-kira. Oh ini masih. Sebentar. Dua. Sebentar ya, coba saya share screen. Dengeran nggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Kemarin bisa ya? Kapan hari itu ya? Aturannya apa ya? Mirror touch my brain, just for a moment. Oh, it's so beautiful video. Oh. Apa
apa ya kira-kira ya? Kok nggak bisa kedengeran ya? Tetap nggak kedengeran ya? Mbak, Mas? Nggak ada suaranya, Bu. Iya, heran aku ya. Ayo, sebentar. Terima kasih. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Sistem informasi siklus pendapatan. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pelanggan mendapatkan pesanan, kemudian Departemen Penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, fax, atau surat ke dalam sistem. Kemudian, para pegawai gudang dan pengiriman memasukkan data mengenai aktivitas mereka segera setelah aktivitas dijalankan untuk memperbarui informasi mengenai status persediaan secara real-time. Setiap malam, program faktur berjalan dalam modus kelompok, menghasilkan faktur kertas atau elektronik bagi pelanggan yang memerlukan faktur. Beberapa pelanggan dapat mengirimkan cek kepada salah satu bank daerah yang telah disetujui perusahaan. Setiap hari, bank tersebut akan mengirimkan sebuah file yang berisi data pengiriman uang, yang digunakan kasir untuk memperbarui saldo rekening kas perusahaan dan digunakan petugas piutang untuk memperbarui rekening pelanggan. Ancaman dan pengendalian dalam sistem informasi siklus pendapatan. Mbak, ayo on cam yuk. Jangan off cam ya. Nggak saya absen loh ya. Ayo on cam semua. Ayo on cam semua dulu. Ancaman yang pertama yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah pengendalian integritas pemrosesan data, pembatasan akses ke data induk, dan tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Ancaman kedua yaitu pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah pengendalian akses dan enkripsi. Ancaman yang ketiga yaitu kehilangan atau penghancuran. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah backup dan prosedur pemulihan bencana. Ancaman yang keempat yaitu kinerja buruk. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan adanya laporan manajerial. Entry pesanan penjualan. Siklus pendapatan dimulai dengan menerima pesanan dari para pelanggan. Proses entry pesanan penjualan mengharuskan 3 langkah. Yang pertama, mengambil pesanan pelanggan. Yang kedua, mengecek dan menyetujui kredit pelanggan. Dan yang ketiga, mengecek ketersediaan persediaan. Mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan. Saat ini, dokumen pesanan penjualan biasanya berupa formulir elektronik yang ditampilkan dalam sebuah layar monitor komputer. Cara lain bagi pelanggan adalah menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI, yaitu penggunaan komunikasi dan skema pengodean standar untuk mengirimkan dokumen bisnis secara elektronik dalam sebuah format yang dapat secara otomatis diproses oleh sistem informasi penerima. Efektivitas dari sebuah situs sangat tergantung pada desainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus secara teratur meninjau cara interaksi pelanggan dalam situsnya. Mengecek dan menyetujui kredit pelanggan. Sebagian besar penjualan bisnis ke bisnis dibuat secara kredit. Di dalam persetujuan kredit ada batas kredit.
yaitu saldo maksimum rekening yang diizinkan manajemen untuk seorang pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Proses ini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Untuk menjadi efektif, persetujuan kredit harus dilakukan sebelum barang dikeluarkan dari persediaan dan dikirimkan ke pelanggan. Pengawasan cermat atas piutang sangat penting. Sebuah laporan yang berguna untuk melakukan hal ini adalah laporan piutang, di mana laporan tersebut mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar. Mengecek ketersediaan persediaan. Tenaga penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Jika tidak ada persediaan di tangan yang cukup untuk mengisi pesanan, pemesanan kembali atau back order akan dilakukan untuk mengontrolisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang harus dibuat. Sekalipun ketersediaan persediaan telah ditentukan, sistem kemudian menghasilkan sebuah kartu pengambilan atau picking ticket yang mencantumkan barang dan kuantitas dari tiap-tiap barang yang dipesan. Merespon permintaan pelanggan. Respon terhadap permintaan pelanggan dengan segera dan akurat sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan. Sehingga banyak perusahaan menggunakan paket perangkat lunak khusus, yaitu Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau Customer Relationship Management System (CRM), yaitu perangkat lunak yang mengatur informasi mengenai pelanggan dengan cara memfasilitasi layanan yang efisien dan personal. Ancaman dan pengendalian entry pesanan penjualan. Ancaman pertama, pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Pengendalian edit entry data, dan pembatasan akses ke data induk. Ancaman kedua, pesanan yang tidak valid. Pengendaliannya, tanda tangan digital atau tanda tangan tertulis. Ancaman ketiga, piutang yang tidak tertagih. Pengendaliannya, batas kredit, otorisasi spesifik untuk menyetujui penjualan kepada pelanggan baru atau penjualan yang melebihi batas kredit seorang pelanggan, dan penuaan piutang. Ancaman keempat, kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Pengendaliannya, sistem pengendalian persediaan perpetual penggunaan barcode atau RFID pelatihan, perhitungan fisik persediaan secara periodik, dan prediksi penjualan serta laporan aktivitas. Ancaman kelima, kehilangan pelanggan. Pengendaliannya, sistem CRM, situs swadaya, dan evaluasi yang tepat atas peringkat pelayanan pelanggan. Pengiriman. Sebelum pesanan sampai ke pelanggan, ada dua proses yang harus dilalui, yaitu yang pertama mengambil dan mengepakkan pesanan, dan yang kedua yaitu mengirim pesanan. Mengambil dan pengepakan pesanan. Langkah awal sebelum mengambil pesanan dari gudang yaitu mengisi kartu pengambilan, hingga kartu tersebut dikirim ke bagian gudang untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas sampai barang tersebut di packing, hingga barang atau pesanan bisa dikeluarkan dari persediaan. Mengirim pesanan. Setelah proses pemindahan barang dari persediaan, kemudian pesanan dilanjut pada Departemen Pengiriman. Di sana, Departemen Pengiriman membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kuantitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dan kuantitas yang diindikasikan pada pesanan penjualan. Kegiatan ini juga menghasilkan sebuah slip pengepakan dan berbagai salinan dari bill of lading. Yang terakhir yaitu pesanan siap dikirim ke pelanggan baik melalui kurir sendiri ataupun kurir komersial. Ancaman dan pengendalian. Yang pertama, ancaman memilih barang yang salah atau kuantitas yang salah. Cara pengendaliannya yaitu teknologi kode batang atau RFID. Yang kedua, ancaman pencurian persediaan. Pengendaliannya bisa rekonsiliasi daftar pemilihan untuk detail pesanan penjualan. Dan ancaman yang terakhir yaitu kesalahan pengiriman yang berupa penundaan atau kegagalan untuk mengirim barang yang salah, alamat yang salah, atau duplikasi. Pengendaliannya yaitu
dengan batasan fisik kepersediaan. Yang kedua, dokumentasi seluruh transfer persediaan. Yang ketiga, perhitungan fisik persediaan secara periodik. Yang keempat, rekonsiliasi dokumen pengiriman dengan pesanan, penjualan, daftar pemilihan, dan slip pengepakan. Yang keempat, menggunakan sistem RFID untuk mengidentifikasi penundaan. Yang kelima, entry data melalui pemindai data kode batang. Yang keenam, mengendalian edit entry data. Yang terakhir yaitu konfigurasi sistem ERP untuk mencegah pengiriman duplikat. Penagihan faktur. Penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim sangat penting. Aktivitas yang terlibat hanyalah sebuah informasi yang memproses aktivitas yang mengemas ulang dan meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur. Faktur sendiri merupakan alat pemberitahuan kepada pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Faktur bisa berbentuk kertas, cetak, ataupun elektronik melalui online. Pemeliharaan piutang merupakan bagian dari fungsi piutang yang melapor kepada kontrolir dengan menjalankan dua tugas utama, yaitu 1. Menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan. 2. Mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Proses pemeliharaan piutang ialah dengan menggunakan dua metode. 1. Metode faktur terbuka. Metode faktur terbuka adalah metode untuk memelihara piutang yang mana pelanggan membayar berdasarkan setiap faktur. 2. Metode saldo maju adalah metode pemeliharaan piutang yang mana pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam sebuah laporan bulanan, bukan berdasarkan tiap-tiap faktornya, atau pengiriman uang diterapkan terhadap total saldo rekening bukan dengan faktur tertentu. Penerimaan kas. Penerimaan kas merupakan suatu pendapatan dari sebuah pelunasan piutang yang akan dicatat pada laporan keuangan perusahaan, yang biasanya berasal dari pendapatan jasa, penagihan piutang, penerimaan bunga investasi, penjualan aktiva, dan berbagai sumber pendapatan lainnya. Proses penerimaan kas dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, proses penerimaan kas dapat dilakukan dengan pelanggan mengirimkan pembayaran langsung ke perusahaan dengan menggunakan perangkat lunak remote deposit capture. Cara lain untuk mempercepat proses penerimaan yaitu dengan menggunakan peraturan petik uang atau logbook. Berikut proses penerimaannya. Yang pertama, pelanggan mengirimkan uang melalui alamat pos. 2. Bank yang mengambil cek dari kantor pos dan menyetorkan ke rekening perusahaan. 3. Bank mengirimkan nota dan fotokopi cek ke seluruh daftar pengiriman kas ke perusahaan. Ancaman dan pengendalian penerimaan kas. Ancaman terhadap penerimaan kas adalah pencurian kas, karena kas sangat mudah untuk dicuri. Pengendaliannya berupa pemisahan tugas orang yang menangani setoran pembayaran dari para pelanggan seharusnya tidak memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Penggunaan EFT, FID, dan petik uang logbook untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai. 3. Mendapatkan dan menggunakan sebuah UPIC untuk menerima pembayaran EFT, FID, dan dari pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, coba ya saya share. Oke, coba saya share screen materi dari saya. Coba nanti buat tambahan teman-teman juga. Mana tadi? Oh, iya. Oke, tadi terima kasih ya atas presentasinya untuk materi siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Nah, ini ada materi tambahan dari saya. Jadi, apa sih sebenarnya siklus ya? Ada beberapa aktivitas ya. Tadi juga sudah dijelaskan dari tim penyaji, aktivitas usaha umum dan operasi pemrosesan data terkait keputusan dalam siklus pendapatan, pemahaman siklus, identifikasi ancaman, dan pemahaman modal. Jadi intinya dalam siklus pendapatan itu ini adalah outline-nya ya, yang harus teman-teman pahami. Dari aktivitasnya, kemudian dari aktivitas itu nanti ada keputusan dalam siklus, ada pemahaman, kemudian ada identifikasi ancaman, dan yang terakhir adalah sistem atau aplikasinya. Tadi juga sudah dijelaskan ya apa itu yang dinamakan siklus penerimaan. Intinya pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, entah itu nanti perusahaan manufaktur atau jasa. Tapi yang dicontohkan di sini adalah perusahaan dalam bentuk manufaktur, gitu ya, berupa penjualan produk. Oke, tujuan utama dalam siklus penerimaan itu adalah menyediakan produk yang tepat, pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan pada harga yang tepat. Jadi intinya sekarang itu kan banyak sekali nih produk-produk yang lahir setelah adanya pandemi, gitu ya, seperti fasilitas Zoom. Dulu kan Zoom itu tidak terlalu dilirik ya, tapi ketika ada pandemi dan memaksa semua orang lockdown di rumah, maka penjualan aplikasi yang berbayar itu untuk Zoom itu sangat besar. Jadi omsetnya Zoom untuk 2 tahun ini melampaui di tahun-tahun sebelumnya. Karena produk itu memang dibutuhkan ya pada saat ini. Seperti itu. Bagaimana perusahaan mencapai tujuan? Mencapai tujuan utama adalah manajemen harus memutuskan keputusan penting. Keputusannya apa? Sampai sejauh mana dan haruskah produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen tertentu. Jadi kalau teman-teman sekarang lihat nih di tayangan televisi banyak sekali tayangan-tayangan yang berupa drama. Nah, karena memang pasarnya seperti itu, banyak ajang-ajang pencarian bakat. Ya, memang masyarakat Indonesia saat ini dari golongan bawah maupun golongan yang superior itu sangat menikmati gitu. Padahal itu tidak ada pendidikannya seperti itu. Jadi memang kemudian banyaknya konten-konten kreator karena mereka tahu orang-orang di rumah gabut gitu ya, di rumah hanya scroll HP saja, entah itu lihat media sosial atau melihat berita, tapi jarang sekali mereka melihat berita. Mereka sudah para kreator itu mencari informasi kemudian dibuat konten. Sekarang itu seperti itu medianya. Berapa banyak persediaan yang harus tersedia? Nah, ini juga harus diperhatikan ya, kita nggak asal menerima pesanan, tapi persediaan kita ternyata tidak mencukupi, gitu ya. Dan di mana persediaan itu harus ditempatkan.
bagaimana barang dikirimkan kepada konsumen. Sekarang sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh para penyedia jasa, seperti dulu JNE, JNT itu hanya diperlukan pada paket-paket tertentu atau pos yang jarak jauh. Tapi untuk sekarang kalian beli apapun, entah itu peralatan untuk sekolah atau kampus, bahkan mungkin gadget sudah bisa dibeli melalui online, sehingga penyedia jasa untuk pengiriman produk itu sudah sangat laris sekali untuk 2 tahun ini ya. Haruskah melakukan pengiriman sendiri atau outsource? Jadi bisa juga kalau misalnya kita tidak mempunyai sarana, misalnya mobil untuk pengiriman atau orang-orang tertentu, maka kita bisa menggunakan outsource atau pihak ketiga. Contoh kalau misalnya teman-teman di Shopee itu sudah tersedia beberapa jasa pelayanan pengiriman seperti Si Cepat, kemudian JNT, JNE, itu semua mereka termasuk outsource atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan kita seperti itu. Kemudian apa sih aktivitas bisnis siklus pendapatan? Ada entry pesan penjualan, ada pengiriman, penagihan, dan piutang. Dan yang terakhir adalah pengumpulan kas. Kemudian entry pesanan penjualan terdiri atas 3 tahapan: menerima pesanan, pengecekan dan persetujuan kredit. Jadi tidak semua transaksi penjualan itu secara tunai. Nah, kalau kita misalnya sudah percaya dan memang sudah ada perjanjian sebelumnya, kita bisa melakukan penjualan secara kredit dengan catatan konsumen itu dapat dipercaya ya, sehingga meskipun kita melepas barang dengan jumlah yang cukup besar, itu kita sudah ada jaminan bahwa piutangnya akan dibayar seperti itu. Kemudian pengecekan hutangnya akan dibayar gitu ya. Pengecekan ketersediaan ini juga harus diperhatikan. Nah, ini adalah di FD. Kemarin juga teman-teman sudah belajar di bab ketiga terkait dengan teknik dokumentasi. Ini adalah di FD untuk dokumentasinya. Gitu ya. Jadi intinya ini proses data dari mulai pelanggan itu melakukan permintaan, kemudian nanti pelanggan ini akan disetujui dulu dia secara kredit atau secara tunai. Kalau misalnya tidak disetujui, maka pesanannya ditolak. Nah, kalau misalnya disetujui, maka dia akan memeriksa persediaannya. Kalau sudah diperiksa, maka pesanan penjualannya akan diberikan jawaban bahwa persediaannya sudah tersedia, sehingga bisa dilakukan proses pembuatan produk sampai nanti kita koordinasi dengan bagian pengiriman. Setelah dikirim, kita juga harus melakukan penagihan dan memberikan dokumen-dokumen yang melengkapi pada saat penagihan, dan nanti dari situ pelanggan bisa mengambil pesanannya seperti itu. Jadi intinya ini hanya alurnya saja untuk GFD-nya. Ini juga hampir sama ya, cuma ini menunjukkan kuning-kuning ini menunjukkan dia sampai mana ya DFD-nya gitu. Jadi warna-warna ini yang menunjukkan ini sekarang dia lagi ngecek nih persediaannya sampai mana, sudah dikirim belum, sudah ditagih belum. Nah, ini warna-warna ini memberikan mempermudah kita untuk tahu sampai mana ya proses barangnya itu seperti apa. Nah, intinya nanti sampai pelanggan mendapatkan pesan. Teman-teman tidak harus yang membuat seperti ini. Yang penting teman-teman paham. Nanti tugasnya juga bukan di FD, tapi saya berikan tugas ke flowchart yang lebih sederhana. Ini kebetulan di komputer kantor ini belum saya install untuk Microsoft Visio-nya, jadi belum bisa menunjukkan bagaimana cara kerja Visio-nya. Nanti teman-teman bisa mencari atau cari informasi terkait aplikasi Microsoft Visio, sehingga nanti bisa mengerjakan tugas yang mungkin minggu depan akan saya share ya.
Oke, kita lanjut ke sini. Fungsi entry pesanan penjualan melibatkan 4 aktivitas. Yang pertama adalah menanggapi permintaan konsumen. Yang kedua, pengecekan dan persetujuan kredit konsumen. Jadi, tidak semua konsumen itu disetujui penjualannya secara kredit, gitu ya. Yang ketiga, pengecekan ketersediaan. Jadi, tidak asal menerima pesanan tanpa harus jadi harus cek dulu nih persediaannya sudah mencukupi atau tidak. Yang terakhir adalah menjawab permintaan pelanggan. Oh, tersedia nih persediaannya, silakan melanjutkan pemesanan seperti itu. Nah, ini adalah bagaimanapun pesanan konsumen diterima, cek dilakukan dengan validitas cek, completeness test, reasonableness tes, persetujuan kredit. Jadi kalau misalnya persetujuan kredit biasanya ini ya lebih jangkanya lebih lama karena kita harus ngecek validitasnya, kemudian pokoknya dia layak nggak sih untuk diberikan kredit gitu. Setelah itu dia baru mendapatkan otorisasi umum, kemudian harus dibatasi nih, kamu itu ya belum bisa ambil banyak karena baru pertama, mungkin belum bisa ambil 1000 pieces, mungkin hanya 250. Nanti kalau pembayarannya bagus akan diberikan kredit lebih besar untuk menghindari yang namanya ini ya piutang yang tak tertagih seperti itu dan lain lagi. Kemudian otorisasi khusus ada limit check. Nah, ini juga sama. Ini kalau tadi adalah di FT-nya pemesanan, ini adalah pengiriman ya. Nanti sampai barang pesanannya itu dikirim ke pelanggannya. Sampai nanti dilakukan penagihan dan dokumennya sudah disampaikan. Jadi kalau pada saat penagihan itu memang harus dilampirkan dokumen pengiriman dan slip pengepakan. Sehingga konsumen kita yang melakukan pembelian secara kredit itu tidak menghindar seperti itu. Jadi dokumennya harus lengkap yang pasti. Oke, ini juga sama. Warna-warna ini menunjukkan alurnya ya. Sebenarnya gambarnya semuanya hampir sama. Antara ini hampir semua gambarnya sama. Warna-warnanya saja yang menunjukkan dia sudah sampai mana sih prosesnya seperti itu. Pengiriman, pekerja gudang bertanggung jawab untuk memenuhi pesanan konsumen dengan menghilangkan barang dari persediaan. Jadi pekerja gudang itu juga sangat, apalagi yang mencatat itu ya persediaan itu juga sangat harus diperhatikan. Dia sudah paham betul terkait dengan metode yang digunakan dalam pencatatan persediaan keluar masuknya barang. Dia paham betul seperti itu. Kira-kira di sini metode pencatatan persediaan apa aja ya yang teman-teman masih ingat? Ada yang tahu? Metode pencatatan persediaan ada yang tahu? Mbak Aisyah Firdaus mungkin tahu metode pencatatan persediaan apa aja ya, Mbak? Yang masih ingat? Lupa, Bu. Ada baru kemarin loh, baru semester 3 loh. Nanti kalau semester 7 lupa semua lah ini materinya. Mbak Risma Haris, mungkin masih ingat metode pencatatan persediaan? Metode FIFO itu lah, Bu. Vivo. Oh iya, benar. Vivo itu ya. Jadi memang kita dalam pencatatan persediaan itu harus konsisten gitu ya. Oh iya, kalau Vivo apa Mbak Handar? Vivo apa Mbak? First in, first out, Bu. Artinya apa? Yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Dikeluarkan. Oke, benar ya. Jadi misalnya ada pembelian barang, sekarang misalnya tanggal ini ya 15 Oktober ya, 15 Oktober, padahal kita mau produksi barang, maka yang pertama kita beli, misalnya kita pertama kali beli barangnya tanggal 1 Oktober, maka barang yang 1 Oktober itu yang dikeluarkan untuk dilakukan proses produksi. Kalau LIFO apa ya, Mbak Dea? Mbak Dea Fatma. Pertama masuk
Yang pertama keluar, yang pertama masuk. Yang terakhir masuk, yang dikeluarkan gitu maksudnya Mbak Dea. Jadi kalau LIFO itu memang kebalikannya dari FIFO gitu ya, dan perusahaan harus melakukan metode pencatatan itu dengan konsisten. Jadi pekerja gudang atau pencatat barang yang ada di gudang itu harus paham terkait pencatatan itu, karena itu akan berpengaruh terhadap persediaan perusahaan yang nanti akan tampak di neraca gitu ya. Jadi harus diperhatikan betul pada saat kita melakukan pencatatan persediaan perusahaan. Tentu nanti akan tampil juga di harga pokok penjualan. Nah, ini adalah keputusan kunci dan kebutuhan informasi adalah penentuan metode pengiriman in-house outsourcing. Nah, tadi kan saya bilang dikirim sendiri atau menggunakan pihak ketiga. Nah, dulu kan pada waktu teman-teman mungkin semester 1 di akuntansi perusahaan dan manufaktur itu juga mungkin sudah dibahas kalau misalnya pembelian secara kredit itu, misalnya kalau ada perusahaan yang memang kamu kalau bisa bayar dalam 1 bulan nanti aku kasih diskon. Nah, itu juga salah satu effort kita agar pelanggan kita itu tidak sampai nggak bayar gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu ya istilahnya nanti kalau misalnya kita kirim itu sendiri biayanya cukup besar, maka dengan outsource atau melibatkan pihak ketiga itu mungkin bisa menjadi alternatif gitu ya. Kemudian di sini ada penagihan dan piutang. Nah, penagihan ini juga cukup ini ya, jadi teman-teman harus benar-benar bisa memilih konsumen yang bisa bertanggung jawab, tidak ngambil barang terus hilang seperti itu. Ada aktivitas dasar ketiga adalah penagihan pada konsumen dan update piutang. Nah, tujuannya apa sih update piutang? Tujuannya agar ketika si konsumen kita sudah melakukan pembayaran, itu harus diupdate ya piutangnya agar nanti saldo di kita dengan saldo di customer itu sama. Jangan sampai kita nagih 2 kali, itu juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi customer kita atau konsumen kita. Seperti itu. Jadi update piutang sangat diperlukan. Apalagi sudah pakai sistem ya, ketika sudah dilakukan penagihan dan dibayar lunas, maka secara otomatis kita harus inputkan itu ke sistem. Nah, sistem akan confirm bahwa piutang dari PTA sudah lunas. Gitu ya, jangan sampai nagihnya 2 kali. Ini juga sama ya, ini lebih ke penagihan piutang. Nah, nanti setelah kita melakukan sudah dipesan, sudah dikirim barangnya, kemudian yang kita lakukan adalah update di sistem buku besar. Kalau buku besar kita masih manual, maka kita harus segera melakukan update misalnya by Excel. Tapi kalau misalnya sudah by database, seperti kayak di Indomaret, ketika kita melakukan transaksi, maka secara otomatis database kita akan terubah, di laporan keuangan kita juga berubah seperti itu kalau misalnya ada pelunasan piutang yang cukup besar. Tentu saja pada saat kita melakukan penagihan itu harus disertakan dokumen-dokumen yang terkait ya, agar konsumen itu juga percaya bahwa dia memang ada hutang di kita seperti itu. Oke. Seperti yang tadi ya, warna-warna ini menunjukkan dia sudah sampai posisi mana untuk dokumennya atau prosesnya. Oke, selanjutnya adalah penagihan dan piutang. 2 aktivitas yang dilakukan pada siklus penerimaan ini adalah penagihan konsumen dan memelihara rekening konsumen. Seperti itu. Jadi seperti tadi ya, harus update. Keputusan kunci dan kebutuhan informasi. Jadi penagihan yang akurat. Penagihan yang akurat ini juga sangat bermanfaat bagi perusahaan, apalagi misalnya perusahaan kita yang kelola itu ternyata perusahaannya sudah besar, jadi kita punya sistem yang sama, jadi penagihannya juga bisa by sistem, by email, juga harus ke tempatnya. Kalau kita sudah pakai sistem yang terintegrasi, maka juga mengurangi biaya penagihan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngirim seorang penagih ke perusahaan kan harus ada bensin, ada uang bensinnya gitu ya. Ada mungkin kalau misalnya dari pihak lain itu bisa ini ya, kita nambah
SDM lain-lain. Nah, kalau yang sudah terintegrasi sekarang itu memang ada sih yang misalnya penagihannya bisa by sistem seperti itu dan tidak akan bisa pesan lagi kalau misalnya dia tidak melunasi terlebih dahulu. Itu ya memang sudah ada seperti itu. Oke, ini adalah jenis penagihnya. Ada yang sistem post billing, tagihan disiapkan setelah konfirmasi bahwa barang sudah dikirimkan. Yang kedua adalah sistem pre-billing, tagihan disiapkan tapi tidak dikirim. Nah, itu saat pesanan disetujui. Jadi, kira-kira aman mana? Kita pakai penagihan berupa post billing atau pre-billing? Mbak Sandy? Mbak Sandy Nafilia, kalau misalnya Mbak Sandy punya bisnis nih, terus kita mau melakukan penagihan, mau pilih mana, yang post billing atau pre-billing? Yang mana, Mbak? Mbak Sandy Nafilia? Iya. Yang pilih yang mana, Mbak Sandy? Post billing. Post billing. Iya. Iya. Ya, kalau post billing ini berarti ini ya yang sudah terjadi pada umumnya ya di masing-masing perusahaan biasanya kalau barangnya sudah dikirim baru tagihannya dikirimkan gitu ya. Nah, kalau yang pre-billing itu berarti tagihannya itu disiapkan dulu. Kalau misalnya pesanan disetujui, baru nanti dikirim seperti itu. Jadi kalau post billing itu memang sudah banyak dilakukan ya. Jadi kalau barangnya sudah dikirim, ya aku siapkan tagihan gitu. Kayak misalnya teman-teman beli di platform-platform yang online itu, berarti kan barangnya dikirim dulu nih. Kalau misalnya barangnya sudah ini diterima, maka tagihan harus dibayar atau uangnya baru bisa diterima seperti itu. Itu kalau pakai post billing. Apapun jenis penagihannya, yang pasti kita harus punya database terhadap konsumen kita. Jangan sampai kita melakukan sistem penagihan yang malah merugikan perusahaan kita, karena setiap perusahaan itu memiliki budaya atau misalnya model penagihan yang berbeda-beda dan karakter konsumen yang juga berbeda-beda. Ada juga yang memang terpercaya, jadi ya sudahlah barang dikirim nanti tagihannya belakangan seperti itu, karena memang sudah langganan. Ada juga yang seperti itu ya. Kemudian ada persediaan piutang dan buku besar diupdate pada tahap ini. Jadi memang harus diupdate ya, jangan sampai kita tidak upgrade data. Bahkan data-data yang sudah kita input di komputer itu harus kita rajin backup. Entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, itu untuk menghindari hilangnya atau rusaknya data-data dari konsumen kita. Karena itu data patokan kita untuk melakukan penagihan atau kita mau bayar utang gitu ya. Nah, di sini adalah metode memelihara piutang dengan open invoice atau metode balance forward. Ya, jadi banyak sekali metode dalam memelihara piutang. Untuk mendapatkan alur yang lebih seragam atas penerimaan kas, banyak perusahaan menggunakan proses disebut cycle billing. Jadi billingnya tuh terus berjalan seperti itu ya. Kemudian nah, ini ada 2 aktivitas. Yang pasti di kasir itu jangan sampai ada yang double job ya. Jadi kalau menerima uang itu beda dengan yang mencatat. Jadi kasir itu fungsinya hanya menerima uang saja, tapi untuk mencatat jangan. Karena nanti dia bisa saja melakukan kecurangan seperti itu. Jadi fungsinya harus berbeda antara kasir dan piutangnya. Gitu ya. Kemudian di sini ada langkah keempat untuk pengumpulan kas, penanganan kiriman uang dari konsumen, dan yang kedua depositokan kiriman uang tersebut ke bank. Itu adalah langkah keempat yang melibatkan untuk pengumpulan kas. Jadi ada yang sekarang kan ada kas kecil juga yang untuk kebutuhan sehari-hari ya, harus kasnya tiap bulan untuk bayar hutang, untuk bayar tagihan, untuk bayar misalnya tagihan listrik
air dan lain-lain dalam perusahaan, itu pasti ada. Kemudian uang untuk laba dan lain-lain boleh nanti untuk pengumpulan kasnya dimasukkan ke deposito. Oke. Keputusan kunci dan kebutuhan informasi, penurunan pencurian kas, di mana tadi ya tidak boleh adanya dual function atau fungsi yang sama, dua orang yang melakukan fungsi yang berbeda, gitu ya. Kemudian fungsi piutang atau penagihan tidak boleh punya akses secara fisik pada kas. Jadi orang penagihan itu fungsinya hanya menagih. Nanti uang itu ditransfer lewat rekening bank, tidak dalam hal tunai. Karena kalau tunai itu juga sangat berisiko, karena banyak kejadian setelah kita melakukan penagihan secara manual, uangnya dibawa kabur sama orang penagihan. Nah, itu juga untuk menghindari hal seperti itu. Kemudian fungsi piutang harus dapat mengidentifikasi sumber dari berbagai kiriman uang dan tagihan yang harus dikredit. Oke, selanjutnya. Fungsi kedua dari SIA yang baik adalah menyediakan pengendalian yang cukup. Jadi, selain kita melakukan transaksi yang baik, melakukan proses dalam prosedur yang benar, maka harus dilakukan pengendalian dari ancaman yang ada. Nah, ada pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan buku tercapai. Transaksi diotorisasi dengan benar. Kemudian transaksi yang dicatat adalah benar. Nah, ini juga harus dipastikan. Nah, ini adalah beberapa party organization involved in revenue cycle. Jadi ini bentuk susunan organisasi. Contohnya seperti ini, tapi tidak semua perusahaan seperti ini ya. Ini hanya contoh. Jadi nanti prosesnya dari pesanan, dari penjualan ya, sampai ke customer service, ke gudang, ke warehouse ya. Kemudian di sini kita melakukan packing order ship di controller ya, setelah melakukan shipping tadi ya. Terus nanti kita melakukan account receivable ya, di piutangnya dicatat untuk invoice customer. Kemudian di sini kita ke kasir gitu ya. Terus nah, setelah itu kita meng-approve kredit. Ternyata dia penjualan kredit ya, dia menyetujui kredit gitu ya. Kemudian kredit secara otomatis dari akun customer untuk allowance dan write off. Jadi ada penyisihan piutang untuk customer kita gitu ya. Kemudian deposit cash dan receipt on customer. Ini kalau sudah dibayar ya. Oke. Selanjutnya adalah semua transaksi telah diotorisasi dengan benar, semua transaksi telah dicatat dengan valid, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat, transaksi dicatat dengan akurat, dan aset berupa kas, persediaan, dan data diamankan dari kehilangan atau pencurian, dan aktivitas bisnis dilakukan dengan efisien dan efektif. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk ancaman dan pengendaliannya yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman nanti misalnya menjadi seorang accounting, menjadi auditing, menjadi seorang teller misalnya, atau customer service, atau misalnya bagian keuangan, kabak, supervisor, atau apapun yang berhubungan dengan aktivitas transaksi keuangan, maka hal ini juga harus diperhatikan. Apalagi sekarang kan sudah marak tanda tangan yang berupa barcode atau berupa scan-scanan dan lain-lain. Itu juga harus diperhatikan, jangan sampai teman-teman yang dirugikan. Nah, ini juga sama ya, ancaman, pengendaliannya seperti apa. Nah, kalau REA ini mungkin bisa teman-teman temui ya, data-data REA ini ada di sistem ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tambahan, untuk melengkapi materi dari teman-temannya yang tadi ya, untuk siklus pendapatan, penerimaan, dan penjualan dan penerimaan kas. Gitu. Oke, ini kita melakukan lanjut untuk diskusi di sini atau lanjut di e-learning. Mas, Mbak. Gimana, kita lanjut diskusi di sini atau langsung ke e-learning?
Halo? Mas, ayo Mas. Mbak, ada yang mau ditanyakan di sini atau nanti kita lanjut di e-learning langsung? Kok diem semua? Jawab. Lanjut di e-learning, Bu. Oke, ya wes. Mungkin tugasnya minggu depan saya share atau ini ya minggu ini akan saya share untuk tugas pertama teman-teman semua, tugas individu ya untuk flowchart. Jadi mulai cari informasi apa itu flowchart, kemudian di Microsoft Visio itu seperti apa. Sebentar saya tunjukkan contoh flowchartnya ya. Bu Dwi. Iya, Saya mau tanya, Bu. tanya Mas. Tadi kan Bu Dwi menyampaikan bahwa kita itu harus rajin-rajin membackup data perusahaan gitu ya. Nah, data yang di backup ini semua data yang pernah terjadi, apa yang pernah dilakukan transaksinya, atau yang masih ada hubungannya dengan pelanggan yang saat ini masih ada kontrak pembiayaan atau gimana gitu, atau yang sudah selesai transaksinya masih di backup gitu datanya. Oke. Ya, nanti yang penyajinya dicatat juga ya. Saya nambahin jawaban aja, nanti bisa ditambahkan jawabannya. Mas siapa ini? Mas Tegar ya? Oke, Mas Tegar, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan backup data, kalau sistem itu kan pasti ada ini Mas, menu backup. Nah, itu membackup seluruh transaksi, tidak terkecuali. Untuk khusus akuntansi saja, dari mulai nanti data pelanggan, kemudian itu kan jadi satu Mas ya. Kalau kemarin di bab 2 kita bahas ERP, itu ERP itu kan datanya untuk seluruhnya. Nah, itu tapi untuk akuntansi pasti ada menu atau tools-tools untuk unit-unit atau departemen tertentu untuk membackup data. Ada juga yang memang disimpan di cloud atau di awan, jadi memang tidak ada di komputernya, sehingga biasanya database atau misalnya tempat penyimpanan data itu sangat biasanya tidak di satu gedung perusahaan. Jadi ketika misalnya ada bencana, itu datanya tidak hilang. Jadi kayak contoh kantor Google itu database-nya itu tidak diketahui tempatnya di mana. Karena sangat berbahaya sekali untuk Google seperti itu. Karena banyak orang yang pintar sebenarnya, tapi belum punya kesempatan besar seperti Google untuk membuat raksasa database seperti itu. Jadi yang di backup ya, karena kita rata-rata di seluruh perusahaan itu rata-rata sudah pakai Sistas. Jadi saya rasa sudah ada menu tools-nya, tinggal kita melakukan backup. Nah, itu mungkin kalau datanya tidak terlalu banyak, maka bisa seminggu sekali atau 2 bulan sekali. Tergantung kesepakatan awal accounting dengan pimpinannya. Jadi setiap perusahaan memang beda. Itu mungkin nanti bisa ditambahkan lagi sama penyaji ya, nanti Mas Tegar ya. Satu pertanyaan dari Mas Tegar. Ada lagi? Ya, makasih Bu. Ya. Sebentar, kok ini nggak bisa dibuka ya. Ini masih contoh saja ya, nanti pakai aplikasi ini hanya gambar-gambar yang coba saya lihat, karena di komputer kantor ini belum saya apa namanya,
install untuk Microsoft Visio-nya. Oke, sebentar. Oke, nanti contoh flowchart yang teman-teman bikin kurang lebih seperti ini ya. Ada bagian pembelian, ada supplier, ada pimpinan, tapi nanti kasus tergantung kasusnya. Jadi nanti bagaimana Bu kok bisa bikin ini? Kemarin kan di apa namanya? Pada waktu ini ya. Bab 3 itu kan sudah dipresentasikan nih. Untuk teknik dokumentasinya itu menggunakan ini ya, simbol-simbol ini ya. Nah, simbol-simbol ini nanti dibuat acuan teman-teman untuk membuat flowchart yang ini. Contoh ya, ini start. Apa ini fungsi start? Fungsi start itu adalah untuk memulai ya, untuk memulai suatu kegiatan. Nah, kemudian ini yang bentuknya seperti apa ini? Trapesium atau apa ini? Bukan trapesium ya, apa ini? Ini fungsinya adalah untuk menunjukkan pengelolaan yang tidak dilakukan komputer. Sedang intinya ini transaksinya manual seperti itu. Ya, nanti teman-teman pelajari bentuk-bentuk simbol-simbol teknik dokumentasi. Kalau sudah paham fungsi dari simbol-simbol ini, maka teman-teman tinggal baca narasi flowchart. Misalnya perlu PTA, misalnya kasir melakukan entry penjualan, maka akan ada simbol-simbol yang dimasukkan di situ. Jadi harus difahami simbol-simbol ini, baca narasinya, kemudian baru nanti bisa dituangkan dalam flowchart. Gitu. Jadi intinya teman-teman harus belajar dulu mengenali simbol-simbol ini. Nanti untuk lebih lanjutnya nanti di minggu depan ya kita coba belajar flowchart ya. Oke, mungkin itu ya nanti setelah saya share untuk bagaimana penggunaan flowchart, nanti teman-teman bisa mengerjakan tugasnya. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Nanti tugasnya individu ya. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.